itu secara otomatis itu akan ada settingannya, jadi tanpa harus geser-geser kita bisa. Ini nanti Ibu dan Bapak bisa pelajari sendiri, nanti akan saya sediakan videonya. Kita langsung ke praktek ketiga, yaitu membuat kelas interaktif, ya, yang saya rasa ini di sini nih menggigitnya gitu ya, si Google Sheet itu menggigitnya di sini gitu ya. Ibu dan Bapak silakan buka panduannya. Kemudian juga jangan lupa Ibu dan Bapak juga buka tugasnya. Ini nama saya ya sebagai siswa, nanti Ibu dan Bapak juga ada namanya. Oke, dibuka. Panduan ini hanya untuk yang tadi atau yang kebingungan atau lupa. Kalau Ibu dan Bapak sudah sangat menguasai, saya pikir tidak perlu melihat panduan ya. Kita langsung saja lihat ke tugas kita apa. Oh, ini sudah ada pekerjaannya. Oke. Gitu. Oke. Ini ya. Oke, yang pertama, screenshot satu Google Classroom yang berisi satu post di forum. Oke, kita akan mencoba membuat kelas saya pakai yang belajar.id ya, karena ini beda. Seperti biasa Ibu dan Bapak, kita klik Classroom. Loading. Nah, ini mungkin Ibu dan Bapak ada ini sama ya dengan Google Classroom pada akun pribadi kalau mau membuat kelas. Hanya mungkin ada beberapa yang memang kemarin itu karena sudah kita itu GC-nya terpusat, jadi tinggal masuk aja ngirim tugas. Nah, sebenarnya proses behind the scene-nya ini seperti ini Ibu dan Bapak. Kita buka Google Classroom, kemudian kita klik tambah. Karena kita mau create kelas, kalau tadi join, kalau kita mau gabung join, ya ini tinggal masukin kodenya yang tadi ya. Tapi di sini kita ditugaskan untuk membuat. Berarti kita klik create class. Kita tuliskan misalkan kelas 8B. Gitu. Sectionnya saya ingin yang terlihat itu IPA ya. Di sini subjeknya IPA. Nah, kalau sudah Ibu dan Bapak, sebentar layar saya terhalang. Oke. Kalau sudah tinggal klik create. Maka ini kita sedang proses membuat kelas. Masih loading Ibu dan Bapak. Nah, sudah terbentuk. Nah, jangan lupa Ibu dan Bapak, ini yang spesial. Kalau sudah ada kelasnya, sudah ada mata pelajarannya, ada kode kelas untuk dibagikan, Ibu dan Bapak klik di sini generate meet link ya. Ini generate meet link ini pastikan dapat dilihat oleh siswa. Nah, dengan cara bagaimana? Klik generate meet link, kemudian di sini ada visible to student. Jadi pastikan ini on ya. Kalau misalkan ini begini, ini tidak on ya, tidak on, off maksud saya. Jadi kalau off berarti siswa tidak bisa melihat linknya. Jadi pastikan ini on. Kemudian klik save. Jadi bukan hanya kita sebagai guru, siswa pun bisa melihat link yang ini. Ini yang nanti akan kita pakai untuk Google Meet. Nah, kalau sudah katanya tambahkan say hey di forum katanya ya. Kita coba klik di sini di forum. Halo anak-anak, misalkan gitu ya. Gitu. Kalau sudah di-post, ini dikirim. Nah, kelas dengan ada satu post di forum, kita screenshot Ibu dan Bapak. Ini kelihatan kelasnya, kelihatan ini kita ya, post forum kita. Dengan cara kontrol print screen, kalau sudah kita masukkan ke tugas kita. Oh, ini bukan yang ini tadi udah ya. Oke, yang ini kalau salah. Iya, ini. Nah, ini tinggal di paste. Nah, seterusnya ini juga sama. Ya, screenshot mengundang 2 guru dan 2 siswa dalam kelas. Mungkin Ibu dan Bapak yang sudah dari awal bikinnya Google Classroom ini bisa, tapi kalau yang baru masuk di Google Classroom-nya terpusatnya tim IT SMP 3 Ngapra, mungkin ini perlu kita simak kembali gitu ya. Oke, kita masuk lagi ke kelas yang tadi kita buat. Nah, di mana menambahkan siswa, kita klik people atau orang atau anggota. Nah, kalau kita mau menambahkan guru, tinggal diklik invite teacher. Kita klik misalkan, kayaknya ini ada Bu Ari, saya karena suka berkolaborasi dengan. Nah, ini, misalkan Bu Ari kita jadikan sebagai teacher. Ibu tambahkan lagi, misalkan siapa ya? Oh, ini nih. Pak Dedi, misalkan seperti ini. Kalau sudah klik invite, nanti akan ada undangan.
Nah, ini sudah ada 2 guru. Mohon maaf, Ibu Bapak, saya mau hapus dulu yang ini. Pak Denny takutnya kaget. Siapa Cina ini yang mengundang? Oke. Nah, ini anggap saja ini ada 2. Kemudian kita tambahkan siswa juga sama. Di sini tambahkan, kita masukkan akunnya. Ya. Nah, ini bahwa karena ini simulasi, Ibu dan Bapak boleh milih misalkan gurunya teman 1 MGMP, siswanya teman lain di kelas di pelajaran lain. Pokoknya 2 guru, 2 siswa. Kalau sudah Ibu dan Bapak silakan di screenshot, print, kontrol, screenshot, masukkan ke yang ini, copy paste ya. Ini saya satu tadi karena saya ini ya takut terbaca oleh Pak Denny ya. Kemudian di sini ini mah seperti biasa Ibu dan Bapak ya, makanan kita sehari-hari karena kita menggunakan Google Classroom, tapi karena di sini permintaan harus ada produk kata Bu Nenden, mau tidak mau kita gampil ya untuk mengerjakan. Katanya penugasan 2 kelas ya yang berbeda. Nah, ini yang inovasinya. Satu Google Doc, make a copy atau buat salinan pada siswa. Kenapa? Apa bedanya? Jadi kita coba dulu deh ya biar penasaran. Oke. 2 kelas. Oh, saya kalau di sini kita coba ya. Create, kemudian assignment. Misalkan tugas IPA ke-7 misalkan ya, ke-8 lah. Nah, ini misalkan isinya Assalamualaikum dan seterusnya. Kemudian ini katanya 2 kelas. Ini kita klik saja mau kelas yang mana lagi, misalkan yang ini. Sudah 2 kelas, dimasukkan poin, ini mah sudah ya bisa ya Ibu dan Bapak. Ini misalkan kalau Ibu bertempo, silakan klik bertemponya. Ini topiknya misalkan saya topik kalau ada dipilih. Nah, ini yang perlu kita sama-sama ini ya, kita upload. Saya dari mana ya? Dari upload aja lah, kita coba. Yang diminta dokumen. Oh, di sini tidak ada sepertinya. Kita close. Kita yang di drive aja. Mana ya? Wah, tidak ada juga. Kita copy sebentar Ibu dan Bapak. Sepertinya harus kembali ke drive saya. Upload aja deh. Ini kalau upload berarti kita mengambilnya dari komputer atau laptop Ibu dan Bapak. Kalau misalkan My Drive itu berarti dari Google Drive Ibu dan Bapak. Oke, kita coba ini ya, mana ya? Terlihat. Oke. Ini salah satu. Nah, ini kelebihannya Ibu dan Bapak. Kalau Ibu dan Bapak hanya ingin siswa itu membaca saja, berarti Ibu dan Bapak sudah tepat ya, student can view file. Jadi hanya melihat saja. Tetapi jika Ibu dan Bapak ingin siswa itu tinggal mengerjakan di file itu, seperti tadi saya slide ya, Ibu dan Bapak tinggal mengerjakan saja, ini maka pilih make a copy for each student. Jadi kalau begitu siswa membuka, siswa bisa langsung mengerjakan di situ. Nah, kalau nanti Ibu dan Bapak ini sebagai inovasi juga Ibu dan Bapak, kalau nanti misalkan ingin membuat LKS interaktif, ini kita pilih saja ini, student can edit file. Jadi nanti misalkan nomor 1 dikerjakan sama siapa, nomor 2 dikerjakan sama ini, tinggal pilih ini. Jadi siswanya bisa mengedit. Kurang lebih seperti itu. Karena permintaannya yang ini, kita klik saja. Kalau sudah, kita langsung screenshot. Kita masukkan ke dalam sini. Nah, ini tentang Google Classroom ya. Nah, ini yang saya rasa kita sorry. Nah, ini kita mau Google Meet Ibu dan Bapak. Kita masuk lagi ya, ini tentang Google Meet atau tatap muka virtual. Dimintanya itu melakukan Google Meet. Kita masuk ke kelas kita yang tadi kita buat. Saya cancel. Nah, kita tinggal klik yang ini Ibu dan Bapak. Tanpa harus buka lagi Google Meet, klik saja. Sedang loading. Nah, Ibu dan Bapak bisa mengubah nama kelasnya ya di sini. Seperti tadi. Oh, sulit. Oke. Kemudian join class, join meeting. Nah, di sini Ibu dan Bapak. Oke, saya pindahkan dulu. Ini ada yang mengganggu, yang menghalangi pandangan sebentar. Saya tidak bisa membuka kamera saya karena sedang direkam. Oke, nah ini Ibu dan Bapak, fitur yang
berbeda dengan akun yang pribadi. Di sini ada raise hand. Jadi siswa bisa berinteraksi dengan kita secara langsung. Kemudian kalau Ibu dan Bapak mau merekam, tinggal diklik ini 3 titik di pojok kiri bawah, tinggal klik record saja, record meeting. Nah, kemudian kita klik start. Nah, ketika ini rekamannya merah, ini akan sudah mulai merekam, ya. Kita tunggu. Nah, ini sudah mulai merekam, Ibu dan Bapak. Kita coba ya, misalkan Assalamualaikum anak-anakku di kelas 8B, apa kabarnya? Ya, alhamdulillah ya, kita bisa bertemu lagi secara virtual. Nanti jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya ya, misalkan sampai situ. Oke, kalau sudah selesai nih Google Meet-nya, kemudian diklik lagi 3 titiknya, kemudian Ibu dan Bapak stop record. Stop record. Nah, setelah itu Ibu dan Bapak, oh, tuh tadi saya lupa ya. Di screenshot dulu Ibu dan Bapak ya ketika akan merecord tadi kalau sudah merah di sini ya. Sebentar. Kalau sudah merah si reknya itu Ibu dan Bapak jangan lupa di kontrol print screen. Nah, ini ya kalau sudah kontrol print screen langsung masukkan ke tugasnya di sini. Tuh tadi ini terlewat juga Ibu dan Bapak ya. Nah, ini ketika rekaman. Ini ya. Kemudian, yang terakhir Ibu dan Bapak, kita bisa melihat, terakhir ya Pak Asep sebentar. Sebentar, kenapa ini? Kita bisa melihat hasil rekaman yang tadi Ibu dan Bapak di Drive. Jadi Ibu dan Bapak silakan buka Drive-nya. Ya. Ini masih loading Ibu dan Bapak. Bentar, di-refresh dulu. Oke. Nah, Ibu dan Bapak bisa melihat hasil rekamannya itu di mana? Di Google Drive. Ini dia ada folder sendiri namanya Meet Recording. Kita buka ya, semoga sudah ada. Nah, cara mengeceknya, kita buka dulu email sebenarnya ya. Jadi di inbox-nya itu akan ada pengumuman. Ini kita lihat update. Samsul Buhori, Pak Samsul, selamat datang. Oh iya, iya, sudah banyak ini. Udah banyak ya ini. Udah semuanya ini alhamdulillah ya. Oke. Ini nanti Ibu dan Bapak kalau sudah dan di sini sebenarnya ada pemberitahuan dari emailnya. Misalkan ya saya kemarin mencoba merekam. Nah, ini nih. Nah, ini sudah ada. Kalau kita klik. Nah, isinya ini rekaman kita. Gitu ya. Nah, ini rekaman kita. Aduh, wajah saya wajah calei. Ngantuk tidak apa-apa ya. Oke, nah gimana kita lihat, kita kembali lagi ke Drive, mudah-mudahan sudah ada. Nah, di sini materi recording, kita klik. Hal ini, oh belum ada, belum masuk. Nah, nanti ini akan masuk ke sini Ibu dan Bapak. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita menyimpan di mana si Google Meet ini kita bisa akses di Google Drive. Ini langsung foldernya Meet Recording. Ya, itu saja mungkin Ibu dan Bapak yang bisa saya sampaikan ya, hanya bagian kecil, bagian permukaannya saja. Semoga memotivasi Ibu dan Bapak untuk terus belajar lagi. Saya yakin Ibu Bapak guru SMP Negeri 3 Ngapa ini hebat-hebat ya. Tadi kata Pak Asep juga kita maju bersama melakukan transformasi ya. Jika teknologi itu ya ada di tangan guru-guru yang hebat, guru-guru yang mau berusaha, maka insya Allah ya teknologi ini bisa kita jadikan untuk transformasi pendidikan, ya Ibu dan Bapak. Seperti ya yang di dalam agama kita bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain, maka mari kita sama-sama berusaha melakukan yang terbaik untuk pendidikan, niatkan bukan hanya sekedar menunaikan kewajiban, tetapi juga ingin mendapatkan ridho dan pahala dari Allah. Jadi double point Ibu dan Bapak. Ya itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Segala kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop screen. Yes.
Terima kasih sekali Bu Citra, aduh sangat menginspirasi sekali dan juga sangat membuat kita sedikit bingung sih ya, karena ini pertama kalinya kita masuk di Google Sheet ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kebingungan ini menjadi pemacu semangat untuk lebih bisa lagi. Ini kenapa sih Bu Citra bisa, kita enggak, nah gitu ya. Dan ada satu yang bisa dikutip tadi dari Bu Citra, sebaik-baiknya orang itu yang bermanfaat bagi orang lain dan bisa bertransformasi. Yang bisa bertransformasi. Nah, ini caranya kita mulai dari sekarang mencoba untuk bertransformasi untuk lebih maju lagi ya. Masuk lagi kita ke PC ya, Pak Sep. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan ilmu yang telah diberikan oleh Bu Citra ke kita ini menjadi tambah barokah, Bu Citra. Dan kitanya menjadi tambah bersemangat lagi untuk lebih mau dan mencari dan menambah ilmu ya. Ya, betul. Gimana Pak Sep? Ya, tadi kalau lihat dari pemaparan Bu Citra ada 3 Bunden untuk yang namanya G Suite itu manfaatnya ya untuk kita. Yang pertama tentunya kita bisa lebih lagi punya variasi dan pembelajaran, kolaborasi data, terus penggunaannya juga G Suite ini bisa oleh semua gadget, tidak terpaku hanya satu laptop saja. Dan yang paling penting itu mungkin yang jadi yang tunggu adalah gratis. Dan Google Drive-nya itu unlimited ya. Unlimited. Kalau yang kita bisa pakai biasanya hanya 15 GB, nah ini unlimited. Sangat membahagiakan dan sangat ini ya, membuat kita lebih ini lagi gitu ya. Dan file-file kita lebih aman karena disimpan di cloud. Betul, gitu betul. Ya. Nah, dari G Suite tentunya nanti turunannya seperti yang tadi sampaikan di awal Bu Nenden bahwa ada media pembelajaran lagi yang nanti akan disampaikan oleh narasumber yang kedua nih, Bu Nenden. Apa tuh tadi Bu Nenden? Canva for Education ya, tapi ini kayaknya lebih ini lagi ya, lebih greget lagi. Ya. Karena di sini banyak gambar-gambar yang ini ditampilkan sehingga mudah-mudahan ini lebih menarik buat siswa. Buat siswa ya, sudah mulai ke praknya ini nih. Jadi tidak hanya ini saja, tapi gambar-gambar yang kita kan lebih masuk itu kalau ke siswa itu gambar, video. Gitu kayak ini ya slide. Mudah-mudahan dengan Canva ini menambah lagi semangat siswa dan kita juga untuk membuatnya ya. Betul. Ya sekarang pelajaran bahasa Inggris atau pelajaran siapa pasti ini lebih bagus nih materinya. Betul, ya. Medianya lebih bagus lagi. Ya. Mudah-mudahan dengan ditambahkannya dengan media Canva nanti sama Bunda Dati ya semakin menambah variasi kita. Variasi dan pembelajaran. Dan yang jelas bisa jadi alternatif untuk memberikan pembelajaran atau pelayanan kepada siswa. Baik, kayaknya sudah kita sudah tidak sabar lagi sekali, nih. Ya. Kepada Bunda Dati kami persilahkan ya, mudah-mudahan lebih gitu ya. Dan tentunya pada para peserta juga yang mau ngopi-ngopi dulu silakan boleh yang di rumah ya. Iya, ini kayak biar tidak ngantuk-ngantuk. Baik, itu saja. Sebelum kita masuk ke Bunda, kita ini dulu foto bersama dulu. Oh, foto bersama, betul. Masih semangat, masih segar kan. Mumpung mah. Iya, screenshot ya. Mumpung masih pada segar ya, tuh kelihatan Pak Samsul tuh masih segar kayaknya. Jadi gimana Pak Sam, sehat Pak Sam? Teman-teman semuanya, kita selain jangan lupa itu daftar hadir sudah disertakan di link ya. Alhamdulillah Pak Sam. Pak Sam. Ini salah satu komunitas WiFi ya. Absennya nanti diisi ya untuk hari ini. Oh iya, jangan lupa absen ya Bunden ya. Diisi teman-teman. Tiap hari itu absen berbeda. Besok juga ada absen lagi ya untuk kegiatan kerja kelompoknya. Nah sekarang teman-teman semua mohon untuk membuka
open your camera ya. Kita foto bersama dulu ya. Ibu Inge kayaknya belum. Pak Jerry, Bu Neng, Pak Jul, ya, Pak Kepala. Wes, yang jauh juga udah ada kayaknya Pak Dadik ini sama Pak Priyo. Salam sehat ya. Ya. Senang ya lihat udah layarnya kita sama semua layarnya. Oke, untuk slide 1 ya. Screen 1, 3, 2, 1. Senyum terbaiknya semuanya. Ulangi ya. 3, 2, 1. Next, slide 2. Jaga senyumnya. Senyum, Pak Jerry jangan tegang-tegang ya senyumnya. Pas sampai ini tegang nih kelihatannya pas sampai ini. Oke, Pak Priyo, iya. Sampai dari kamar Ada nggak Pak Andri ini? Oh ada Pak Andri. Pak Andri. Pak Jul. Siap. Iya, Bapak sudah ada 3. Bu Ratna siap-siap. Lagi lari kelihatan tadi. Ini kalau lihat di belakang layar ini ramai ya Bu Nenen. Yang di sini nih, aduh. Oke, untuk screen 2 ya. 3, 2, 1. Mana senyum terbaiknya? Kok tegang ah? Ulangi ya. Senyum dong Bu Anissa. Ini siapa lagi? Bu Lili ya. 3, 2, 1. Oke, Faris, udah. Oh, sekali lagi katanya ini. Iya, ini Ibu Agnia. Oke, gak apa-apa. Ya, 1, 2 orang aja ya. 3, 2, 1. Terima kasih semuanya ya. Oke, kita sekarang langsung ke Bunda Materi yang kedua. Iya. Kita tambah semangat lagi ya, walaupun ini sudah mau menjelang siang. Dan mudah-mudahan tidak ini ya. Tidak ngantuk. Pastinya insya Allah tidak ngantuk karena materi kita menggigit sekali. Ya. Penasaran. Iya, untuk Bunda Dati kami persilahkan. Silakan Ya. gunakan waktu.
Ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman guru hebat dimanapun Anda berada, spesialis untuk ibu dan bapak guru yang berada di SMP Negeri 3 Ngamprah. Bagaimana kegiatan IHT pada hari ini? Masih cukup memusingkan? Nah, itu serunya ya. Baik. Semangat, Bun. Sangat semangat. Tetap semangat. Kalau sekarang kita akan berselancar di dunia Canva yang tentunya banyak desain grafis yang memang memungkinkan kita untuk lebih berkreasi. Oke. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan fasilitas yang cukup mewah ini ya, sehingga terlaksananya kegiatan IHT sebagus mungkin. Dan tak lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada Cegum TV yang sudah membuat kita settingan IHT ini menjadi lebih menarik dan membuat kita semakin tertarik untuk mengikuti dan terus mengikuti. Dan tak lupa juga satu lagi sponsornya yaitu Imah Komputer. Kenapa Imah Komputer? Karena laptop saya alhamdulillah sekarang sudah selesai ya, sudah diperbaiki gitu ya. Iya. Gitu, jadi sponsornya lumayan cukup banyak ya. Baiklah Ibu dan Bapak semuanya, tadi sudah dikatakan di awal ya bahwa media pembelajaran ini sangat memungkinkan kita untuk lebih berkreasi dan berinovasi, yang tentunya masing-masing mempunyai keahlian dan keistimewaan tersendiri, sehingga kita bisa berselancar dimanapun kita berada. Kita berada sekarang dalam dunia PJJ ya, dunia pembelajaran jarak jauh, dan membuat kita menjadikan lebih refleksif lagi gitu ya. Jadi apa yang akan kita bangun dalam media pembelajaran itu sudah menjadi kewajiban bagi kita. Misalkan kita ingin mendesain sebuah infografis gitu. Jadi tidak hanya melulu di kertas kosong, di kertas yang putih misalkan ya, tapi kita bisa berkreasi dengan lebih baik lagi. Baik, saya ingin share screen dulu seperti apakah Canva itu. Nanti Ibu dan Bapak boleh mengaktifkan Canva for Education ya, karena ini untuk approve-nya aja bisa sampai lebih dari 1 hari, bisa 2 hari ya, tidak langsung apply langsung diterima, tidak, tapi nanti bisa beberapa hari ya. Saya akan share screen dulu seperti apakah itu Canva. Kita akan masuk ke beranda Canva-nya terlebih dahulu. Nah, ini dia beranda Canva Ibu dan Bapak semuanya. Mungkin bagi pengguna Canva yang biasa ini sudah ada ya.
Tapi saya menggunakan akun pembelajar yang keuntungannya banyak sekali, sehingga kita bisa membuat desain grafis yang cukup banyak ya, yang disediakan oleh Canva. Namun sebelumnya, saya ingin mengingatkan kepada Ibu dan Bapak untuk mendapatkan Canva for Education, kita harus daftar terlebih dahulu ya, baru nanti di-approve, baru nanti akan seperti ini. Jadi ini adalah Canva fitur teacher premiumnya. Jadi semuanya serba gratis. Biasanya kita selalu berbayar ya, karena Canva ini terdiri dari beberapa macam. Ada yang Canva biasa, ada Canva Pro, sekarang ada Canva Education dengan logo atau lambang-lambang tertentu ya. Seperti kalau Canva biasa itu tidak ada apa-apanya, kalau Canva Pro itu ada gambar mahkotanya. Sedangkan Canva for Education nanti di bawahnya ada tulisan edu dan gambar kayak toga gitu ya. Nah, mari kita lihat di sini seperti, nah, ini ada di beranda Canva. Kita bisa memilih fitur-fitur. Oke, kita lihat kamera katanya. Nah, kita bisa melihat fitur-fitur yang ada di dalam beranda Canva. Yang pertama di sini lihat ya. Kalau kita ingin menggunakan media sosial, membuat media sosial, misalkan di dulu ininya loncat-loncat. Nah, sebentar. Ininya loncat ya. Di beranda Canva seperti ini. Nanti ada fitur-fitur yang sangat banyak, Ibu dan Bapak silahkan berselancar sendiri, ada infografis, media sosial di Instagram atau Facebook. Kalau Ibu dan Bapak pengen membuka settingan di Facebook ya, tinggal pilih saja. Nggak bisa ke sana ya, nggak bisa support. Tinggal cari template-template yang bagus ya. Misalkan kita ingin membuat cerita di Instagram, ini bentuknya akan lebih kecil, jadi disesuaikan dengan Instagram ya. Kalaupun dengan kiriman Facebook, kita bisa membuat kayak PowerPoint mini gitu ya. Jadi ukurannya di Facebook. Kalau di Facebook kan sudah disesuaikan. Jadi kalau untuk presentasi kan ada agak besar gitu ya. Nah, kemudian di sini ada, kita bisa membuat macam-macam dari jenis infografis lainnya ya. Dari yang pribadi, bisnis, pemasaran, pendidikan, ataupun dunia lainnya gitu ya. Sekarang lagi zamannya online, jadi ini sangat membantu sekali bagi para wirausahawan untuk membuat sebuah desain grafis, sehingga kita dapat tiru, amati, dan modifikasi gitu ya, sistem ATM. Dan nanti kita juga akan membuat sebuah produk ya, baik yang baru atau yang sudah ada, sudah disediakan di Canva, jadi tinggal dibuka saja. Saya akan membuka misalkan contoh dari pendidikan ya. Nah, di sini ada rencana pelaksanaannya seperti apa, lembar kerja, kemudian dan yang lain-lainnya juga ada banyak. Nah, ini kalau misalkan kalau di fitur Facebook ya. Maaf ya agak loading di sininya. Yang kepencitnya yang ini fitur untuk buat ini laman di Facebook. Jadi kita bisa membuat desain khusus yang akan dibuat di Facebook misalkan. Nah, ini untuk laman Instagram, jadi akan lebih kecil lagi nanti fiturnya ya. Ini untuk selebaran. Dan ini untuk presentasi. Biasanya bahan ajar presentasi yang digunakan oleh Ibu dan Bapak guru biasanya sudah banyak ya, WPS, ada Slideshow, dan masih banyak lainnya. Dan kita juga bisa menggunakan Canva secara gratis di sini dengan fitur-fitur atau elemen-elemen yang sangat banyak sekali. Ya. Dan di sini bagi pengguna YouTuber, nih, di sini bisa membuat thumbnail ya, gambar mini YouTube juga di sini ada. Jadi kita bisa membuat layanan di sini juga. Dan ini siapa tahu yang ingin membuat kartu juga di sini bisa ya, kartu bisnis atau kolase foto dan masih banyak lagi. Silahkan Ibu dan Bapak kreasikan tersendiri gitu ya. Kita kembali ke beranda. Oke. Ibu dan Bapak silahkan nanti cari fiturnya yang sesuai hati gitu, apa yang akan dipelajari. Nah, ini adalah saya sudah menggunakan Canva for Education. Nanti di sini juga pelayanannya hampir sama dengan Canva yang Pro ya, karena itu yang premium banget gitu. Tapi kita pengguna teacher edukasi ini tuh gratis semuanya. Nanti kita akan membuat sebuah tim ya, yang berkelompok dengan teman-teman. Nah, nanti ada muncul di sini. Mungkin kalau yang belum diaktifkan itu tidak akan muncul.
Nah, itu adalah salah satu beranda yang ada di Canva. Baik, nah kalau sudah masuk di beranda Canva, kita akan mengetahui bagaimana desain yang terbaru ya. Ini yang sudah dibuat oleh kita. Mungkin kalau Ibu dan Bapak belum ada yang membuat, ininya pasti kosong ya. Tapi karena saya sudah buat, jadi ini sudah ada desain-desainnya. Saya akan coba membuka desain yang sudah saya buat. Jadi kalau ini berselancar dengan imaji ya. Jadi imaji Bapak otak kirinya berjalan ya, apalagi guru seni budaya ya. Saya lihat kemarin Pak Rahmat sudah membuat presentasinya yang sangat bagus dengan animasi-animasi keseniannya yang sangat menarik sehingga anak-anak tidak akan pernah bosan. Nah, ini kan membuat lembaran-lembaran khusus untuk pendidikan jadi lebih menarik. Kita bisa membuat sebuah kelas. Nanti saya akan mengajak Anda semua untuk membuat classroom-nya seperti apa. Jadi disesuaikan atau membuat apapun itulah lapang, misalkan guru olahraga ya pengen lapang seperti apa, tinggal tanya ke guru matematika apa yang harus dipersiapkan nih. Kalau di sini kan menggunakan bentuknya trapesium dan kotak atau persegi panjang ya, baru bisa membuat kelas. Saya ingin memperkenalkan dulu di sebelah kiri ya, di layar kiri ini ada template. Template ini bermacam-macam seperti ini. Jadi tinggal diklik saja mau pakai yang mana ya. Banyak sekali ribuan yang bisa kita gunakan dengan slide-slide yang sangat bagus. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kalau unggahan Ibu dan Bapak misalkan ingin mengunggahnya dari Drive atau file atau link ya, tinggal dikesinikan saja, tinggal diunggah karena tidak bisa secara langsung ataupun mau mencari langsung di sini ya, di search. Ya, kita cari dulu di elemen. Nah, kalau elemen ini untuk mengaktualisasikan berupa gambar-gambar. Misalkan ingin membuat gambar bergerak, Ibu Bapak tinggal cari kata kuncinya ya, gambar animasi. Misalkan animasi awan bergerak. Nanti di sini bisa apa? Bisa banyak gitu ya tampilannya. Misalkan seperti ini. Tinggal dicari saja. Nah, ini jadi goyang-goyang awannya ya. Nah, kemudian di sini ada teks. Fungsi teks di sini nanti Ibu Bapak memasukkan tulisan-tulisan. Ini bisa dirubah-rubah tulisannya juga, ya. Nah, nanti akan saya buat ini juga contoh tulisannya seperti apa nanti di slide yang berikutnya. Bagaimana cara memisahkan tulisan karena ini sudah dikunci misalkan, jadi dipisahkan. Jadi di sini nanti ada sistem drag and drop. Jadi dilepaskan, ditarik, dilepaskan. Tidak usah di-copy atau gimana, tinggal ditarik saja, ya, seperti itu. Nah, kemudian Ibu dan Bapak juga bisa menyisipkan audio. Lagu-lagu yang ada di Canva for Education ini gratis semua. Nah, seperti ini Ibu dan Bapak, nah lambang edu, ya. Edu ini ada tulisan edu dan gambar toga. Nah, kalau yang pro itu gambarnya mahkota, ya, karena berbayar. Tapi kalau di sini kita bisa menikmati semuanya, ya, tidak ada yang tidak gratis. Di sini gratis semua. Silahkan Ibu dan Bapak pergunakan dengan sebaik-baiknya, disesuaikan ya. Misalkan dalam menyajikan musik mungkin jangan terlalu besar suaranya ya, supaya tidak timpang dengan suara kita. Nanti saya akan mengajak Ibu dan Bapak membuat video presentasi secara langsung di laman Canva ya. Berikutnya di sini ada video. Video pun di sini banyak sekali pilihannya. Ini video bergerak ya Ibu dan Bapak. Kita bisa tinggal seret saja ya animasi ini. Ini bisa langsung ke sini, nanti ini bergerak. Tuh, tinggal di drag and drop aja. Tarik, ya. Disesuaikan dengan keinginan Ibu dan Bapak. Boleh misalkan tampilannya ingin di belakang atau di depan, ya. Kalau ini di belakang, jadi menutupi yang gambar Bapak tadi ya, di depan ya. Jadi ini bisa digunakan seperti itu. Kemudian, biasakan kalau ingin memulai, itu usahakan penggunaan latar terlebih dahulu. Kalau Ibu dan Bapak ingin by custom, artinya membuat tersendiri gitu ya media pembelajarannya. Nah, kalau yang tadi di template sudah ada lengkap, tapi kita bisa membuat latar. Latarnya di sini banyak sekali fiturnya. Tinggal kita pilih saja mau yang seperti apa, tinggal disesuaikan. Kemudian di sini untuk pemilihan warna, ya, pemilihan warna. Misalkan kalau ini keterangan, tinggal diganti saja warnanya. Kemudian ini penyimpanannya di folder, ya, foldernya di sini saja. Ya, jadi tidak di drive yang seperti di Google Drive itu, tapi di sini di Canva itu tersendiri. Jadi kita mencarinya di sini.
Gitu. Ya, ini salah satu fitur-fitur yang ada di ini ya, di Canva. Baik, saya akan mencoba mengaktifkan yang ini. Saya buatkan ini custom. Suaranya terdengar Ibu dan Bapak? Terdengar. Nah, ini yang tadi yang saya sebutkan bahwa audio aja bisa dimasukkan. Begitu pula dengan video, ya, tampilan videonya. Jadi anak-anak lebih asik, lebih enjoy gitu ya. Walaupun kuota ada, insya Allah ada lah gitu ya. Silakan Ibu bisa di-share langsung di Google Classroom atau melalui YouTube, kanal YouTube pribadi masing-masing itu boleh. Nah, seperti ini. Kalau desain Canva itu lebih apa ya? Kreasi, lebih berkreasi. Jiwa seninya itu muncul gitu ya. Dibutuhkan keuletan, kesabaran ya, membuat sesuatu. Ini juga sistem drag and drop. Cari perahu ingin berlayar ya, misalkan gitu ya. Jadi kalau anak-anak senang melihat tampilannya seperti ini. Jadi konten visual itu sangat disukai sama anak-anak. Apalagi kalau TK cukup unik ya, menarik ya. Kalau anak SMP mungkin pergerakannya jangan yang terlalu ekstrim ya, yang terlalu banyak misalkan. Jadi kita hanya menggunakan sedikit saja fitur-fitur animasi pergerakannya. Jadi supaya materi yang disampaikan dapat berjalan dengan baik. Jadi tidak hanya melihat tampilan gambar, jadi fokusnya anak ke gambar saja gitu ya. Nah, ini juga dibuatkan sama saya sendiri bagaimana cara menerapkan buku ya, terserah sembarang sih. Dibuat secara manis, secara kreatif tersendiri. Nah, tinggal dituliskan Ibu dan Bapak di sini, ya. Nah, jadi kalau Canva itu sebagai desain grafisnya, jadi alat medianya, ya, bisa dibentuk. Nah, ini bisa digunakan sebagai bahan interaktif pembelajaran saat PJJ saat ini, gitu ya. Jadi secara virtual juga bisa. Kemudian, nah, kenapa sih kita menggunakan Canva? Nah, karena kita sedang bekerja jarak jauh, maka diadakan kelas online. Nah, ini fiturnya sangat menarik sekali Ibu dan Bapak, ya. Tinggal kita pilih animasi saja, animasi bergerak ataupun animasi yang diam, ya. Tinggal kreativitas kita saja memasukkan gambar-gambar yang ada di PowerPoint kita, ya. Oke. Nah, di sini juga sama, fitur Canva ini juga banyak ya, lebih dari 60.000 template lebih dan ribuan font ya atau gambar, icon, ilustrasi yang bisa kita gunakan secara gratis. Nanti kita sama-sama membuat apply untuk Canva for Education, tapi nanti kalau misalkan di sana kan nanti ada buat upload itu ya, upload SK yang nanti yang harus digunakan, nanti tinggal ditambahkan saja uploadnya ya, di rumah bisa. Nah, ini kan bagus sekali, sangat menarik untuk pembelajaran ya Ibu Bapak. Jadi kita tidak stres, anak-anak juga menikmati, tinggal komposisi warna, tulisan-tulisan bergerak atau apapun itu tinggal disesuaikan ya. Baik, mencari sebuah kelas yang kolaboratif dan kreatif, boleh dicoba di Canva Pro, ya, Canva Pendidikan ya. Nah, ini saya sudah menyematkan video tampilan yang tadi ya. Jadi bisa membuat tertarik gitu ya si anak untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita. Jadi tinggal disesuaikan dengan tema-tema yang ingin Ibu Bapak sampaikan. Oke, itu. Kita kembali ke beranda saja. Saya sudah menyiapkan beberapa pembelajaran, misalkan cara perencanaan ya. Oke. Saya share screen. Di sini saya akan membuat rencana pembelajaran. Nah, misalkan kalau RPP biar lebih menarik gitu ya, tinggal dibuat saja ini judul-judulnya, tinggal dimasukkan. Terlihat Ibu dan Bapak? Nah, membuat. Ini kalau kita buat, tinggal di copy paste dari sini saja bisa ya, tinggal ganti. Diklik 2 kali saja sudah bisa berubah. Misalkan kita buat rencana pembelajaran. Nah, nanti akan kita sampaikan kepada siswa-siswa kita, rencana pembelajaran minggu ini kita akan seperti ini. Ini bisa. Atau di RPP, mungkin kali-kali RPP seperti ini, lumayan ya. Tapi unduhannya lumayan banyak dan ini membutuhkan tinta warna yang sangat banyak ya kalau seperti ini. Tinggal ini saja modifikasi ya. Nah, seperti ini untuk rencana pembelajarannya.
kita back dulu ke beranda. Jadi tinggal ATM saja, amati, tiru, dan modifikasi ya. Saya ingin berselancar di sini juga. Di sini juga ada pembuatan worksheet ya, lembar kerja. Ibu dan Bapak silahkan boleh masuk di lembar kerja manapun, bebas ya. Tinggal diganti saja. Di sini ada untuk yang matematika, IPA, IPS. Jadi tinggal disesuaikan saja ya. Yang mana yang menurut Ibu Bapak masuk nih ke materi yang ini. Jadi di sini juga lumayan kan gambar-gambarnya menarik gitu ya. Jadi bisa dibuat menjadikan sebuah kreativitas tersendiri. Jadi anak-anak tidak hanya melihat kepada kertas kosong saja gitu, yang hanya isikan materi, isikan jawaban misalkan gitu ya. Tapi bisa berkreasi di sini juga. Nah, Ibu dan Bapak tinggal lihat saja di worksheet-nya, lembar kerjanya. Maaf sedikit agak loading. Nah, ya, tinggal diganti saja ininya. Ya. Lembar kerja siswa. Nah, lembar kerja siswa. Oke. Tinggal kita atur, pilih mana. Kalau tulisannya pengen dihapus yang belakang ya, silakan dihapus. Ya, ini bisa diperbesar, bisa diperkecil. Nah, ini tinggal ditambahkan, misalkan nama gurunya atau mata pelajarannya. Tinggal ditulis saja ya, misalkan IPS kelas 7 misalkan ya, tinggal dibesarkan saja ininya tulisannya, jadi deh lembar kerja siswanya ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini lebih ke desain ya, lebih lebih membuat anak tertarik untuk melihat, membaca gitu ya. Karena dengan fitur-fitur gambarnya ini yang bikin tertariknya. Nah, Ibu dan Bapak gurunya yang harus kreasi sendiri ya, lebih kreatif lagi lah. Yang bisa digunakan template-nya silahkan bisa digunakan, atau mau dirubah custom sendiri boleh ya. Nah, tinggal cari saja mau diganti elemennya. Kalau matematika SMP mungkin sudah ada tambahan kali yang kayak gitu ya. Tinggal dicari saja yang sesuai dengan materi kita. Oke, kita kembali ke beranda. Nah, saya akan melakukan presentasi. Jika Ibu dan Bapak ingin melakukan presentasi, mungkin berarti jadi harus video presentasi. Nah, kita lihat ya, saya sudah membuat video presentasinya. Oke. Saya keunduhan dulu ke sini. Coba desain. Kalau online memang suka agak lama, jadi harap bersabar ya. Karena tidak bisa seperti yang offline ya. Kalau ini membutuhkan wifi atau sinyal yang bagus, jadi bisa dibuka secara betul baik. Nah, di sini ada contoh kamera ya, kamera yang sudah dijadikan video nih. Saya membuat presentasi ya dengan menggunakan Canva for Education langsung di situ tanpa harus keluar mencari aplikasi yang lain. Nah, di sini sudah ada kan, kameranya mah di depan, tapi hasilnya ada di bawah sini ya. Nah, nanti Ibu dan Bapak tinggal disesuaikan bagaimana cara membuat desain video pembelajaran. Nah, seperti ini ya, tinggal dibuat. Dan ini juga elemen-elemen bunga ini disesuaikan oleh kita. Terserah Ibu dan Bapak ingin membuatnya seperti apa. Ya, jadi sekali-kali bolehlah muka kita ditampilkan di depan anak-anak ya. Jadi dianggap seperti sedang berada di dalam kelas. Nanti kita akan membuat juga kelas supaya lebih menarik lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini video presentasi. Jadi ada gambar di bawah ini. Jadi nanti harus Canva for Education-nya harus diaktifkan. Gitu. Nah, itu contohnya dari video presentasi kita. Oke, kita kembali ke beranda. Jadi ada beberapa banyak fitur sekali ya di beranda ini.
Nah, di sini ada classroom. Kita akan membuat sebuah classroom. Classroomnya yang seperti apa nih? Berarti kita harus membuat bangun ini dulu ya, bangun ruangnya dulu. Nah, ini dibuatkan dalam bentuk slide yang kosong kalau ini ya. Atau yang sudah jadi ada, tinggal pilih saja. Tapi kalau pengen kelasnya beda lagi dari orang lain, tinggal dibuat sendiri gitu ya. Ini saya buat sendiri biar lebih paham lagi gitu ya. Saya akan mencontohkan, tunggu sambil loading ya. Nah ini tinggal misalkan contoh tambahkan halaman. Ini tinggal dibuatkan ini apa ya? Trapesium ini. Ini ada di elemen. Ibu dan Bapak tinggal lari saja ke elemen. Ini banyak sekali gambar-gambar ya. Tinggal cari saja trapesium. Ini sudah pakai bahasa Indonesia karena saya biar gampang. Kalau bahasa Inggris rada-rada nggak ngerti. Oke. Oke. Nah, ini ya tinggal pilih saja. Oke. Ini trapesium. Cut dulu. Oh iya, oke. Seperti itu dulu ya Ibu dan Bapak semuanya. Nanti kita lanjutkan lagi. Oke. Ibu dan Ini lagi. iya, Pak. Boleh, tapi emang udah punya bentuk. Oh ya, ya. Udah di ini tuh. Oh, itu tadi Komentar soalnya untuk warpasan gitu. Ya. Tuntas. Sudah sampai mahir. Udah bisa? Baik, Ibu dan Bapak, mari kita lanjutkan kembali. Ya, saya akan menjelaskan tentang pembuatan classroom. Kita harus membuat dinding-dindingnya dulu ya, supaya lebih cantik dengan aksesoris-aksesoris yang sudah ada di elemennya. Ini trapesium ya, bentuk trapesium. Kita copy paste aja ya, biar cepat. Tunggu karena loading. Kalau ini membutuhkan sinyal yang kuat ya Ibu dan Bapak, jadi harus lebih santai gitu bekerjanya dalam pembuatan classroomnya. Jadi Ibu dan Bapak tinggal buat saja ya, karena ini agak lama jadi membutuhkan waktu yang cukup lumayan. Oke. Nah, ini trapesium Ibu dan Bapak, tinggal dipilih warnanya, mau warna apapun itu juga ya bisa. Yang penting terlihat seperti kelas gitu ya. Saya copy saja, tinggal disalin ya, supaya lebih cepat. Nah, seperti ini ya. Ini juga sama, tinggal salin saja, di copy. Nah, sudah jadi. Ini tinggal ganti colornya, misalkan ya. Color kata Bu Citra. Colornya. Tinggal dianimasikan karena waktunya yang tidak cukup katanya. Jadi saya buru-buru. Nggak apa-apa. Ini sudah terbentuk ya, tinggal dikasih warna saja. Ibu dan Bapak tinggal cari elemennya. Misalkan pengen cari gambar aksesoris itu ya, lemari, misalkan lemari buku.
tinggal pilih saja ya, disesuaikan dengan keinginan Ibu dan Bapak, di drag ya. Nah, di drag saja, tarik lepas, sistem tarik lepas ya, buat seperti nyata gitu ya. Cari papan tulisnya, Ibu dan Bapak juga tinggal cari saja di sini papan tulis. Papan tulis. Misalkan papannya pengen yang ini tinggal ditarik saja. Nah, seperti ini ya. Terus saya pengen cari aksesoris bunga misalkan. Di sini banyak ya elemen-elemennya, tinggal Ibu Bapak kreasikan sendiri. Pot bunga, pot terserah ya. Nah, ini misalkan seperti ini. Bisa dikecilkan ininya gambarnya ya. Misalkan ini dekat kelas kita ada pohon-pohon gitu ya, biar lebih menarik gitu. Sekarang cari kursi. Meja kursi, ini kursi restoran ya. Meja kursi kantor misalkan, kita cari, nggak apa-apa lah, ini aja. Tinggal ditarik, sistem tarik aja ya. Oke, misalkan kita cari orangnya ya, teacher atau guru. Gurunya mau yang seperti apa, tinggal dipilih saja Ibu dan Bapak, bebas ya. Jadi, yang berhijab guru muslim. Yang berhijab di sini banyak yang seksi katanya gitu ya. Kita cari, kalaupun tidak ada di sini, Ibu dan Bapak boleh search di Google yang lain ya. Jadi biar mungkin kalau di sini terbatas juga ya, tidak ada banyak misalkan, tapi ya minimalnya kita puas gitu. Kalau bisa cari di Pinterest juga banyak ya. Selain di Canva, di Pinterest juga ada. Misalkan yang mana ya? Kita gambar anak-anak. Saya gambar anak kecil aja deh. Gitu ya. Nah, hai anak-anak, gitu. Tinggal di sini tinggal ditulis saja. Sisipkan teks, ya teksnya mau judulnya atau subjudul ya agak lebih kecil gitu ya. Silahkanlah, bebas-bebas saja. Tinggal berkreasi gitu ya. Papannya misalkan kita besarkan. Kelas IPA misalkan. Ini warnanya kita ganti. Nah, misalkan kelas IPA. Tinggal dikasih tulisan-tulisan aja ya Ibu dan Bapak ya. Gampang kok. Sambil menunggu loading, karena ini butuh waktu yang sangat panjang. Oke, nanti tugas sudah saya sharekan di grup Classroom ya Ibu dan Bapak ya. Loading ya. Tunggu sebentar karena masih loading. Tunggu ya. Karena loading jadi agak lama ya. Ibu dan Bapak silakan berkreasi ya. Jadi tidak terbatas hanya pada yang ada di sini ya. Ya, kita tarik di sini.
Nah, seperti ini. Jadi kelasnya sangat menarik gitu ya. Tinggal dikreasikan saja, mau tambah, misalkan jam lah, ya jamnya di sini boleh seperti itu. Jadi lucu kan tempatnya. Oke, karena waktunya yang tidak memungkinkan ya Ibu dan Bapak, minimalnya saya sudah memberikan kreasi-kreasi dari Canva yang dapat digunakan oleh Canva for Education. Nanti Ibu dan Bapak silahkan apply di Canva for Education ya. Tinggal diketik saja Canva for Education. Saya menggunakan akun Miss Yeni. Canva for Education. Oke, tinggal dipilih ya. Canva for Education. Nah, Ibu dan Bapak tinggal daftar di sini ya, secara gratis. Tinggal di-apply. Ini untuk pembuatan Canva for Education. Ibu dan Bapak tinggal ikuti saja ya surat yang dari Canva ini. Tinggal ditulis ya, apply-nya seperti apa, tinggal diisi. Ada nama sekolah, ada website. Saya tidak menggunakan website sekolah, tapi bisa di-approve, alhamdulillah. Dan di sini juga tinggal diisikan saja ya, berapa siswa di sekolah, berapa siswa di kelas, gitu ya. Tinggal ditulis, disesuaikan ya. Tinggal klik aja yes, ini yes, gitu ya. Nah nanti di sini ada penguploadan sertifikat pendidik ya, atau sertifikat apapun itulah, SK Bupati atau SK sekolah, tinggal diupload di sini. Kemudian ininya dicentang, kemudian ininya submit. Nah, seperti itu ya Bapak ya, untuk kita membuat apply for Canva Education, karena banyak sekali fitur-fitur gratis yang bisa dibuat oleh Ibu dan Bapak guru semuanya. Jadi, selamat berkreasi, semoga sukses, dan kesuksesan itu tidak akan datang secara instan, banyak hadir lewat perjuangan. Tetap sabar dan berjuang, insya Allah hasilnya akan gemilang. Demikian Ibu dan Bapak, presentasi untuk Canva for Education, karena sebentar lagi akan ditutup oleh Bapak Kabid, dan saya kembalikan kepada Ibu Nenden. Terima kasih, semoga sukses. Yang diciptakan. Oke, alhamdulillah acara sudah terlaksana ya, dua narasumber kita sudah memberikan yang terbaik, dan bagi kita alhamdulillah menambah sekali variasi ilmu. Terus di Canva itu banyak sekali yang menariknya ya, sangat menarik sekali, apalagi buat anak-anak gitu. Ada fitur-fitur bikin flyer, bikin videonya lebih ini kreatif gitu ya. Jadi anak bisa lebih ini lagi. Betul. Dan yang jelas, Bunden, alhamdulillah, walaupun dalam situasi seperti ini, tapi tidak ada yang tersia-siakan. Ya, kita bisa mengeksplor diri kita masing-masing, sehingga kita juga bisa tahu hal-hal yang dapat memberikan pelayanan kepada siswa, terutama dalam pembelajaran. Iya. Walaupun sih sebenarnya waktu awal-awal terjadinya lockdown, terutama di dunia pendidikan, kita menganggapnya
wabah ini biasa. Iya, Tapi ternyata lambat laun berjalannya waktu menjadi luar biasa. luar biasa karena Tapi iya. ada hikmahnya ya. Akhirnya kita sebagai pendidik mencari hal-hal baru, terutama hal-hal yang sekiranya bisa memberikan pembelajaran yang maksimal Iya. pada siswa. Ya, karena pembelajaran itu adalah sistem ya, boleh daring ataupun luring. Tapi kalau variasi adalah keharusan. Keharusan. Ya, jadi kita berprinsip itu variasi adalah keharusan. Ya. Keharusan. Mungkin untuk acara selanjutnya yang Selanjutnya. terakhir, alhamdulillah sekarang sudah ada Bapak Kabid ya untuk berkenan menutup acara Menutup, ya. ini. Ya. Terima kasih sekali dari awal dia bersedia untuk membuka dan sekarang yang terakhir untuk menutup acara ini. Dan IHT masih 1 hari lagi besok ya. Jadi teman-teman semua tetap bekerja kelompok, nanti udah ada tugas-tugasnya dari Ibu Citra dan Ibu Dati. Kita bersama-sama belajar bersama ya, mengerjakan bersama dan kita mengumpulkan bersama juga tugasnya. Dan apabila kesulitan boleh bersama-sama dengan tutor sejawatnya. Mungkin kami persilahkan kepada Bapak Kabid untuk menutup acara ini. Terima kasih Menutup acara sekali, kita ini. Bapak. Iya. Mangga kepada Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru peserta IHT yang berbahagia pada hari ini yang saya banggakan. Tentunya sekali lagi puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi, kita bisa hadir kembali bisa hadir kembali di acara IHT Bapak dan Ibu hari kedua ya. Ini di samping saya Pak Kepala Sekolah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentunya saya sangat berbahagia bisa hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu. Dan ini hadir di studio mini SMP, studio mini ya Pak KS. Ada Cegum ya? Cegum itu apa? Oh, Cecep Gunawan siapa? Oh iya, operatornya ya. Jadi selamat buat Pak Cecep Gunawan yang kemarin sempat saya mau tanya gitu, Cegum itu siapa gitu. Benar, Pak, benar. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah kebahagiaan saya, kebahagiaan kita semua tentunya bisa melaksanakan IHT yang tentunya ini sangat bermanfaat sekali buat kita semua. Khususnya buat Bapak dan Ibu dan ya umumnya mungkin buat pendidikan di Kabupaten Bandung Barat ini. Mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya berpesan bahwa IHT ini jadikanlah momentum untuk kebangkitan Bapak dan Ibu. Hari ini pemerintah pusat sedang menggelorakan adanya sekolah penggerak yang di dalamnya nanti ada kepala sekolah penggerak, kemudian ada guru penggerak dan lembaga-lembaga lain yang judulnya penggerak semua. Dan ini jadikan buat Bapak dan Ibu momentum itu. Karena sekolah penggerak itu kalau disimpulkan sederhana, itu sekolah yang kemudian bisa
mencapai lonjakan dari level 1 ke level 2 dan 3 itu secepat kilat gitu kalau istilah sederhananya. Jadi bahkan lompatan itu bisa dari level 1 tidak ke level 2 tapi langsung ke 3. Jadi Bapak dan Ibu harap diketahui juga bahwa kementerian hari ini dalam posisi menyiapkan sekolah penggerak itu sudah di posisi tahapan ke-7. Dan Bapak dan Ibu mungkin di sini ada yang ikut seleksi guru penggerak ya. Bagaimana nanti bukan keluh kesah ya, atau perjalanan mengikuti guru penggeraknya itu bisa ditularkan ke teman-teman yang tidak ikut. Jadi berbagi pengalaman. Kemudian tentunya hari ini Kementerian Pendidikan dan di sini Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat sangat mendukung sekali dengan apa yang digelorakan oleh pemerintah pusat, dan saya sampaikan bahwa di Indonesia di bawah Kementerian Pendidikan di bawah Menteri Mas Nadiem itu sekarang ada 111 sekolah se-Indonesia. Jadi ada 111 kabupaten kota yang ditunjuk sebagai bukan percontohan ya, yang ditunjuk pertama untuk menjadi kabupaten kota yang menyelenggarakan program sekolah penggerak. Dan di Jawa Barat sendiri hanya 8 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat yang ditunjuk. Jadi kami mengharapkan Bapak dan Ibu bisa mengikuti itu dan bisa menjadi pendorong bagaimana nanti sekolah penggerak itu bisa terlaksana dengan baik. Satu lagi yang saya ingin sampaikan bahwa jadikan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman pemateri itu sebagai upaya Bapak dan Ibu untuk meningkatkan diri. Karena memang IHT itu tujuannya untuk kemudian bagaimana potensi diri bisa muncul dan kemudian diri Bapak Ibu itu bisa menjadi lebih maju lagi untuk menghadapi tantangan pendidikan di masa yang akan datang. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak Ibu lakukan ini mendapatkan manfaat dan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dalam mendidik dan nanti mengelola pendidikan ini lebih maju lagi ke depan. Demikian mungkin penutup dari saya, dan dengan ucapan hamdalah bersama-sama marilah kita tutup acara ini dengan resmi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Asep Nirwan, SPD MPD selaku Kabid Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat yang sudah menutup secara resmi kegiatan IHT mengenai media pembelajaran digital dalam pembelajaran jarak jauh melalui Google Suite dan Canva. Dan mudah-mudahan
kehadiran beliau lebih menambah motivasi lagi untuk kita semua, khususnya untuk kemajuan sekolah kita SMP Negeri 3 Ngamprah. Udah penting ya? Akhirnya rangkaian acara IHT ini dari awal sampai akhir sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan segala sesuatu yang kita lakukan ini pada akhirnya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang penting tetap yang ada dalam diri kita tentunya peran guru sebenarnya tidak akan terganti oleh teknologi ya Bu Nenden. Tapi jika kita sebagai seorang guru tidak literat terhadap teknologi atau perkembangan zaman, tentunya pada akhirnya kita pun akan hilang, tergerus oleh waktu kita. Walaupun pelajaran tatap muka adalah metode yang terbaik, tapi setidaknya di situasi seperti ini, pembelajaran dalam jaringan menjadi alternatif. Nah, itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kabid, Bapak Pengawas maupun seluruh peserta IHT SMP Negeri 3 Ngamprah. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu lagi ya, dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dengan hal-hal yang baru yang lebih positif lagi ke depannya. Ya. Jangan lupa absen ya, sekali lagi yang belum absen. Terus satu lagi Bu Nenden, supaya mengingatkan kepada teman-teman seperti yang tadi sampaikan di awal, kita punya tugas lagi selain tugas yang tadi adalah mengenai visi yang maju itu ya. Nah, dan tadi insya Allah yang bagus, visinya yang buatnya bagus dan sebagainya akan ada sesuatu hadiah ya dari Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan itu nanti teman-teman di rumah sambil nulis-nulis dan sebagainya mengenai maju itu harus seperti apa nanti pengembangannya. Itu saja barangkali ya Bu Nenden. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami ya, tim kurikulum SMP 3 Ngamprah. Mudah-mudahan semuanya diberikan manfaat dari kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.